Halo, salam sejahtera yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Teman-teman yang saya cintai, kita tahu bahwa lingkungan merupakan tempat hidup bagi semua makhluk hidup. Agar hidup kita nyaman, salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu menjaga kelestarian lingkungan dengan menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihan lingkungan bisa dimulai dari hal kecil namun memang terkadang sulit dilakukan. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, juga bisa dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Kebersihan lingkungan merupakan keadaan layak ditinggali oleh manusia dan keadaan kesehatan manusia secara fisik bisa tetap terjaga. Saat ini kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan juga dirasa masih kurang. Marilah memulai dengan melihat kondisi lingkungan sekitar yang masih berserakan oleh sampah padahal tempat sampah sudah memadai. Adanya kesadaran diri untuk menjaga kebersihan lingkungan juga Adanya kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya merupakan wujud dari menjaga kebersihan lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya, kita juga bisa menjalankan piket sebagai aksi menjaga kebersihan. Bisa juga dengan memulai memilah sampah sesuai kelompoknya sebelum dimasukkan ke dalam tempat sampah. Adapun jenis-jenis sampah, yang pertama sampah basah. Sampah basah merupakan jenis sampah yang bisa terurai dan membusuk. Misalnya sisa sayur dan buah-buahan, makanan, sampah dapat sampah dapur dan sampah kebun. Yang kedua, sampah kering. Sampah kering merupakan jenis sampah yang tidak bisa membusuk dan terurai secara alami. Contohnya kardus, kertas, plastik, karet, tekstil, kaca, kaleng, dan lain-lain. Yang ketiga, sampah bahan berbahaya dan beracun. Sampah beracun dan reaktif cukup membahayakan bagi kesehatan dan kehidupan organisme lain. Misalnya zat, pestisida, baterai, dan sampah rumah sakit. Namun sampah yang disediakan hanya dua, yaitu sampah basah dan sampah kering. Sehingga ini kita perlu disadarkan dengan menjaga kebersihan lingkungan karena kurangnya menjaga kebersihan lingkungan yang masih menimbulkan bencana seperti wabah, penyakit, dan banjir. Selain itu, masalah yang kita hadapi yaitu global warming dan pemanasan global. Mengatasi kondisi tersebut perlu adanya kesadaran diri setiap individu untuk menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada bencana yang menimpa kehidupan kita akibat kurangnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pepatah bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Karena itu saya berharap teman-teman semua peduli dan selalu pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tahun 2023 ini hampir semua orang memiliki media sosial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai media sosial. Dunia digital telah membawa banyak keuntungan dan juga peluang baru, tetapi juga telah membuka pintu bagi berbagai risiko yang berbahaya, terutama jika kita tidak berhati-hati dalam bermedia sosial. Nah, sekarang ini hampir semua orang memiliki akun media sosial mulai dari platform berbagi foto hingga jejaring profesional. Apa itu media sosial? Media sosial adalah pelantar digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi atau membagikan kontennya melalui YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Namun, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap tindakan yang kita lakukan di dalam dunia maya juga berdampak dalam kehidupan nyata. Interaksi yang kita lakukan, informasi yang kita berikan, dan perilaku online kita dapat membentuk citra kita di mata orang lain. Salah satu resiko yang paling nyata adalah privasi. Saat kita berbagi informasi pribadi di media sosial, mungkin kita tidak menyadari betapa mudahnya informasi tersebut diakses oleh orang lain. Data pribadi yang tidak dijaga dengan baik dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan yang tidak diinginkan. Selain itu, perilaku dan komentar yang kita lakukan di dalam media sosial juga memiliki dampak yang merugikan pada citra dan reputasi kita. Satu komentar atau postingan yang tidak pantas dapat menyebar dengan cepat dan mengubah pandangan orang tentang kita. Hal ini berdampak pada peluang karir, pendidikan, dan hubungan sosial. Selain resiko individual, media sosial juga menjadi sarang untuk berita palsu atau hoaks. Informasi yang salah dan menyesatkan dapat menyebar dengan cepat dan memengaruhi persepsi publik. Kita sebagai pengguna media sosial memiliki tanggung jawab untuk memeriksa keaslian informasi sebelum menyebarkannya, untuk mencegah penyebaran hoaks yang merugikan. Namun ada pula dampak positif dari media sosial, yaitu memudahkan kita untuk saling berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, dan lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan media sosial secara bijak dan beretika. Mari kita bersama-sama menjaga integritas kita dengan menghormati privasi orang lain, berbicara dengan santun, dan selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadikan media sosial sebagai alat yang berdampak positif. Mari kita berhati-hati dalam bermedia sosial, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk kesehatan digital dan dunia dan sosial masyarakat kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mari kita bersama-sama menjaga ruang digital kita dengan bijak, beretika, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu Guru beserta rekan-rekan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan kali ini yang akan menyampaikan pidato berjudul pengaruh internet terhadap remaja. Sebelum saya memulai berpidato, saya akan menyampaikan batasan masalah yang disampaikan dalam pidato ini, yakni diantaranya pengaruh internet terhadap remaja dilihat dari segi positif maupun negatif. Internet, kata yang tidak asing bagi semua orang, terutama para remaja yang senantiasa bergaul dengan mewahnya dunia berteknologi. Internet dapat kita temukan dimanapun kita berada dengan bermodalkan telepon seluler yang memiliki koneksi internet. Internet dapat diakses melalui HP dengan mudah, atau di setiap sudut kota pasti terdapat sebuah warung yang menjual jasa internet atau biasa disebut dengan warnet. Dengan adanya internet, penyampaian informasi dapat diambil dengan mudah. Banyak ilmu pengetahuan yang begitu melimpah. Informasi apapun dapat kita temukan di internet. Lalu apa hubungannya dengan siswa? Tentu saja hubungannya dengan siswa karena siswa tidak luput dengan yang namanya informasi dan ilmu pengetahuan. Internet adalah
Media yang paling efektif, walaupun tak dapat dipungkiri bahwa adanya kebebasan ini dapat terjadi penyalahgunaan fasilitas ini sebagai sarana kriminalitas atau asusila. Siswa yang baru mengenal internet biasanya menggunakan fasilitas ini untuk mencari hal-hal yang aneh, seperti gambar-gambar tidak senonoh, video-video yang bersifat asusila, yang dapat mengganggu pribadi dan jiwanya, sehingga dapat mengganggu konsentrasi saat proses pembelajaran. Namun tidak semua siswa melakukan hal seperti itu, hanya siswa yang usul saja yang dapat melakukannya karena kurang rasa sikap tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Namun, pada umumnya siswa menggunakan fasilitas ini untuk mencari informasi dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan materi yang ia terima di sekolah. Hal ini memungkinkan siswa menjadi lebih aktif dan kreatif dalam mencari sumber informasi. Hal ini juga dapat menjadi sebuah motivator terhadap siswa untuk terus berkembang dan juga dapat berfungsi sebagai pemacu generasi muda. Remaja adalah makhluk yang paling rentan terhadap perubahan di sekitarnya. Ia akan mengikuti hal yang paling dominan yang berada di dekatnya. Siswa yang biasanya sehariannya bergaul dengan internet akan lebih tanggap terhadap perubahan informasi-informasi tersebut karena ia lebih terbiasa dan lebih mengetahui informasi-informasi tersebut. Maka dari itu, alangkah baiknya jika kita dengan bijak menggunakan fasilitas ini sebaik-baiknya dalam hal positif demi kemajuan diri dan pribadi kita. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, para Dewan Guru, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, saya berdiri di sini ingin menyampaikan pidato singkat berjudul Jangan Buang Sampah Sembarangan atau Menjaga Kebersihan. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kita harus selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita lainnya, seperti rumah, sekolah, dan tempat-tempat yang ada di sekitar kita lainnya. Untuk menjaga kebersihan, kita dapat memulai dari hal paling sederhana, tetapi sangat sulit untuk kita lakukan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Mengapa membuang sampah pada tempatnya sangat sulit untuk dilakukan, padahal sangat gampang dan mudah untuk melakukannya? Karena banyak orang yang masih belum menyadari pentingnya menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena merupakan hal sederhana atau hal kecil. Banyak orang yang menyepelekan sampah dan seenaknya membuang sampah sembarangan karena menganggap hal sepele ini akan berefek besar bagi manusia. Contohnya banjir. Banjir disebabkan karena penggundulan hutan dan penyumbatan saluran air karena sampah yang dibuang sembarangan. Contohnya kota besar yang dilanda banjir berulang kali. Walaupun sudah terjadi banjir berulang kali, masyarakat masih belum menyadari pentingnya menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan seperti di kali, di selokan, dan di pinggir jalan. Ketika terjadi banjir, masyarakat terus berharap pemerintah membantu dan mencari solusi untuk mengatasi banjir. Masyarakat terus bergantung pada pemerintah dan meminta pemerintah untuk turun tangan setiap terjadi banjir. Akan tetapi masyarakat terus mengulangi untuk membuang sampah sembarangan. Seharusnya masyarakat tidak bergantung pada pemerintah, tetapi membantu pemerintah untuk mengatasi banjir. Bahkan seharusnya masyarakat yang dibantu oleh pemerintah dan bukan pemerintah yang dibantu masyarakat untuk menjaga kebersihan dan mencari solusi untuk masalah banjir. Karena masyarakatlah yang harus berperan aktif dalam menjaga kebersihan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kata salah. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.